Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kebanyakan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana si pengacara Kosman atau Saifuddin CS ini ya, dia mungkin tersinggung ya, akhirnya dia menyerang balik dari perkataan Pauzang yang dimana pengacara KC ini ya menokoi Saifuddin Ibrahim gitu ya. Maksudnya menoko-noko ini apa ya, ngakali ya, mengakal-akali ya duit duit donasi. Dan lucunya lagi sekarang ini ya, pengacaranya ini waduh membabi buta ya, dia mau ya pokoknya ancam mengancam gitu ya. Nah ini orang-orang yang dituntut Roh Kudus, orang-orang yang mengaku punya Roh Kudus ini di saling tantang, saling ancam nih, menggelikan ya. Dan kita sebagai umat muslim ya cukup mendapat hiburan kaum muslimin ya. Cukup ketawa ketiwi. Oke, demikian videonya kaum muslimin. Saya ada di sebuah tempat rumah makan. Iya. Tentu kalau di rumah makan pasti saya nggak meledak-ledak omongannya dan tenang, biasa aja begitu Pak Komandan. Tuntaskan permasalahan hukum secara hukum acara itu Bapak. Luar biasa jawaban dari Pak Kamarudin ini sebagai pengacara dalam kasus MKC. Satu lagi Pak, itu kepada youtuber yang di luar, saya peringatkan juga, saya sudah tandai Anda. Saya peringatkan ya, saya tidak main-main. Jangan menjelek-jelekkan kami tanpa Anda mengenal kami. Marilah, kalau Anda memang hamba daripada Tuhan, bicaralah sesuai Alkitab, bicaralah sesuai kitab suci. Itu saja pesan saya. Karena kenapa? Semua perbuatan, baik sikap pemikiran kita, akan kita pertanggungjawabkan suatu kelak. Jadi saya berkewajiban secara moral memperingatkan Anda, siapapun Anda yang suka menjelek-jelekan pengacara daripada MKC, saya peringatkan sekali lagi, Anda pasti mempertanggungjawabkannya suatu saat. Maka saya minta sadar dan bertobatlah saudara. Terima kasih. Ya, terakhir sedikit lagi. Ya. Ini ada orang YouTuber yang ke luar negeri itu katanya ngirim uang ke Bapak apa ke saya maksudnya. Jadi kemarin itu berhari-hari saya diajak untuk atau untuk berbincang-bincang di linknya orang itu oleh orang-orang suruhannya dengan mengatakan telah mengirim uang pertama 75 juta katanya. Maka saya katakan sampai dengan detik ini tidak pernah merasa menerima uang 75 juta. Maka saya katakan kapan dikirim, kepada siapa dikirim, dengan cara bagaimana, mata uangnya rupiah atau dolar atau euro atau mata uang lain. Kemudian dari rekening mana ke rekening mana dikirim, harus jelas. Mana buktinya, kan begitu. Karena si yang membuat angka 75 ini tidak punya bukti, maka dihubungkan dengan Pak Putih. Saya juga tidak kenal Pak Putih ini, tapi dia mengaku juga grup daripada yang di luar negeri itu. Maka saya katakan, Pak, apakah Bapak kenal saya? Tidak. Apakah Bapak tahu rekening saya? Tidak. Kalau begitu, ada tuduhan bahwa Bapak telah mengirim uang 75 juta, bukan 75 tapi 400 katanya. Oke, apalagi 400, kemana kau kirim? Oh, saya tidak kirim ke Bapak, kemana? Saya kirim kepada Paul Jang, kata dia, kan gitu. Nah, karena disebut kepada Paul Jang, lalu kalau kamu kirim ke Paul Jang, kenapa minta pertanggungjawaban ke saya? Itu kan urusan kalian para donatur dong. Nah, kemudian
dia kirimkan nomor telepon Paul Diu ke saya. Paul Diu tulisannya. Nah, kemudian berhari-hari diajak supaya ngeling ke mereka. Saya kan tidak mau, karena saya penegak hukum, tidak mungkin saya ngeling dengan seorang atau bincang-bincang di linknya tersangka, apalagi buron Polri kan gitu. Saya harus menjaga nama saya sebagai penegak hukum. Nah, terpersoalan apapun materi perkara dia, tapi saya sebagai penegak hukum tidak mungkin saya berbincang-bincang di linknya buron Polri dan tersangka Polri kan begitu. Nah, oleh karena itu, karena terus diminta konfirmasi oleh para orang yang mengaku donatur ini, akhirnya terjadilah perbicaraan malam hari, tengah malam. Saya di situ, saya Martin Anggit Syahaan mengatakan mana buktinya. Martin juga tidak merasa terima. Akhirnya dilingkan lagi dengan siapa itu, dengan dihubungkan dengan Pute, juga tak ada bukti. Kemudian dimasukkanlah Paul Jang. Maka saya tanya deh, Paul Jang, kau kenal saya? Tidak. Kapan kau kirim uang? Tidak ada. Kenapa kamu bikin-bikin video? Saya dapat kiriman video dari Martin, kamu kasih uang. Ada 400, ada 600, ada 1,2 M. Kemana kau kirim? Oh, ini salah pengertian, saya tidak kirim uang, kata dia. Kamu hati-hati lo ngomong lo. Saya sudah lihat videomu. Saya akan undang media cetak elektronik untuk mempermalukan kalian. Karena kalian penjahat, semua psikopat, saya bilang gitu. Saya bilang begitu. Bawa nama saya, bilang lawyer Amis, pemeras dan sebagainya. 1 rupiah pun uangmu sampai detik ini tak ada masuk ke saya. Kenapa kamu bilang lawyer bawa Amis? Bajingan kalian, saya bilang gitu. Maka saya peringatkan tadi kepada Paul Jang, siapapun kamu, saya tidak perlu dengan kamu. Saya punya jaringan ada di mana-mana. Saya peringatkan ya, saya ada di grup-grup organisasi Israel di dunia ini, termasuk organisasi Amerika. Jangan kamu macam-macam di luar negeri mencoba menjelek-jelekkan nama saya. Saya sudah lihat video-video yang bohong itu. Itu kepalsuan. Tapi ada yang lebih berbahaya buat kamu, neraka. Kalau kau tidak bertobat, neraka menunggumu. Ya Paul Jang ya, saya harap kamu sadar, bertobat dan menyesali perbuatanmu. Mungkin umurmu masih jauh di bawah saya, pengalamanmu juga masih kurang. Kalau kau pejantan atau kau jantan, pulang ke Indonesia, saya bela kamu, hadapi masalahmu. Itu baru pemimpin yang baik dan benar, bukan melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah pemimpin upahan atau gembala upahan. Itu bukan gembala yang benar. Tapi kalau kau gembala yang benar, pulang ke Indonesia, saya lindungi kamu. Saya bela nasibmu. Dan tidak usah pakai bayar. Karena saya komitmen selalu membela gereja dan pendeta. Sudah banyak gereja yang saya buka. Yang sudah ditutup bertahun-tahun saya buka tanpa dibayar. Bahkan saya pasang barang membela gereja. Malah saya keluar uang saya. Jadi hati-hati dengan mulut kamu. Tapi karena saya anggap adik saya kamu, saya peringatkan kamu dengan baik. Jangan sesatkan domba-domba Tuhan. Terima kasih. Saya hanya mau berpesan kepada siapa saja, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, dan khususnya kepada adik saya Paul Jang. Ada firman Tuhan buat kamu. Nah, demikian tadi kamu segini ya. Jadi buat kita ketawa, buat kita geli itu ya saja tuh ya. Jadi begitu mereka itu menggebu-gebu ya, menistakan Islam, menggebu-gebu ingin memurtadkan umat Islam, menggebu-gebu dengan tipu dayanya mendustai umat Islam ya, dengan cara-cara mereka yang licik, yang picik ini ya, dan menghina-hina Nabi, menghina-hina Al-Quran, dan membuat fitnah-fitnah tentang sesembahan umat Islam, dan membuat fitnah-fitnah tentang Allah, di mana Allah itu adalah Tuhan dari para nabi dan Tuhan daripada umat manusia keseluruhannya, dan Tuhan bagi alam semesta ya, di mana semua makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan itu bertasbih memuji asma Allah. Nah, ini datang para kafir ya, yang sesungguhnya mereka itu juga bakal mati, berani-beraninya menghina Allah tanpa ilmu, tanpa sedikit pun pengajaran yang dapat menjadi hikmah dari lesan bodohnya ini ya. Dan pada akhirnya Allah hinakan, Allah persulit dari segala urusannya, dan Allah susahkan mereka dari segala perjalanan hidupnya ya. Allah hinakan sehina-hinanya, Allah nistakan mereka ya, para penghina Islam ini. Dan ketika seperti Kosman ya, makan kotoran manusia, dilumuri kotoran dengan kotoran manusia segala macam, itu karena memang segala sesuatu itu
apa yang keluar dari mulutnya itulah yang akan mereka dapati. Apa yang mereka tanam itulah yang akan kita tuai. Jangankan yang namanya manusia ini, jangankan kita berbuat buruk, kita berbuat baik saja masih ada nada-nada sumbang dari luar tentang diri kita, apalagi kita sengaja berbuat buruk kan gitu ya. Ibarat kata kita menanam padi itu pasti akan tumbuh rumput ya. Tidak mungkin kita menanam ilalang akan tumbuh padi, itu kan tidak mungkin ya. Orang menanam rumput tidak akan padi tidak akan ikut tumbuh. Tapi ketika kita menanam padi maka rumput pun akan ikut tumbuh. Maka ketika kita berbuat baik, senantiasa berbuat baik saja masih kita mendapatkan fitnah, apalagi kita membuat kesengajaan untuk memfitnah, untuk berbuat buruk, maka segala sesuatu ya akan kembali ke dirinya ya dengan senista-nistanya, dengan sehina-hinanya. Begitu kaum muslimin ya. Oke kaum muslimin ya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.